Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah kalau kalian dalam keadaan sehat ya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia dan hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa berjumpa walaupun tidak secara langsung ya, tapi ya tidak mengurangi rasa kedekatan kita. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita ke jalan kebenaran. Sebelum kita mulai pembahasan hari ini, silakan kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Ya. Pada kesempatan ini, ya, Bapak akan menjelaskan tentang kenalan internet, di mana pembahasan yang akan kita bahas yang pertama yaitu tentang pengenalan internet dan intranet. Kemudian yang kedua yaitu tentang sejarah perkembangan dari internet. Kemudian yang ketiga yaitu tentang manfaat layanan internet. Mungkin kalian sudah tidak asing lagi dengan istilah internet ini, karena mungkin Bapak yakin ya kalian dalam keseharian pasti tidak lepas dari penggunaan jaringan internet ya. Untuk lebih jelasnya ya kita bahas satu persatu. Yang pertama ya kita bahas tentang pengenalan internet ya. Sebelum kita Bapak bahas, Bapak ingin menjelaskan tujuan dari pembelajaran hari ini. Tujuannya agar kalian nanti dapat memahami tentang perbedaan antara internet dan intranet, kemudian kalian mengetahui tentang sejarah perkembangan internet, kemudian kalian dapat memanfaatkan dari beberapa layanan yang terdapat pada jaringan internet. Ya, kita mulai saja. Yang pertama tentang internet. Apa sih yang disebut dengan internet itu? Ya. Internet itu kepanjangan dari interconnected network ya. Agar kalian mudah untuk mengingatnya, maka Bapak akan terjemahkan lagi ke bahasa yang paling mudah. Yang pertama internasional. Internasional yaitu berarti berhubungan dengan dunia, seluruh dunia. Kemudian yang kedua yaitu connected. Connected artinya yaitu hubungan. Sedangkan network itu adalah jaringan. Jadi yang disebut dengan internet itu yaitu jaringan yang hubungkan komputer-komputer di seluruh belahan dunia atau global. Dengan kata lain, kalau dilihat dari kaca pendidikan, bahwa internet itu sebagai perpustakaan dunia. Semua informasi terdapat di jaringan internet, dan semua komputer yang terhubung ke jaringan internet ini bisa saling berhubungan, memungkinkan komputer berkomunikasi hingga antar negara. Analogi dengan menggunakan jaringan telepon, kemudian pertukaran paket data menggunakan TCP/IP sehingga komputer bisa saling
Sebelum kita membahas ke sejarah, Bapak akan tayangkan video tentang perkembangan dari jaringan internet. Silakan saksi. Internet merupakan jaringan komputer yang dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1969 melalui proyek lembaga ARPA yang mengembangkan jaringan yang dinamakan ARPANET, di mana mereka mendemonstrasikan bagaimana dengan hardware dan software komputer yang berbasis Unix. Dan berikut ini adalah sejarah awal mula internet selengkapnya. Sebelum internet muncul, telah ada beberapa sistem komunikasi yang berbasis digital. Salah satunya adalah sistem telegraf yang seringkali dianggap sebagai pendahulu internet. Sistem ini muncul pada abad ke-19 atau lebih dari 100 tahun sebelum internet digunakan secara meluas pada tahun 1990-an. Teknologi telegraf sendiri berasal dari konsep yang ada bahkan sebelum komputer modern pertama diciptakan, yaitu konsep pengiriman data melalui media elektromagnetik seperti radio atau kabel. Namun teknologi ini masih terbatas karena hanya mampu menghubungkan maksimal 2 perangkat. Di era selanjutnya, ilmuwan seperti Claude Shannon, Harry Nyquist, dan Ralph Hoffley mengembangkan teori transmisi data dan informasi. Perkembangan terjadi dalam bentuk jangkauan yang lebih luas dan kecepatan yang meningkat. Namun kesulitan masih terjadi karena hubungan antara dua alat komunikasi tersebut harus terjadi secara fisik, misalnya melalui kabel. Sistem seperti ini tentu tidak aman karena dapat dengan mudah diputus, khususnya saat terjadi peperangan. Pada tahun 1960, Licklider memperkenalkan istilah Man-Computer Symbiosis atau simbiosis komputer manusia dalam karya ilmiahnya. Istilah tersebut ia definisikan sebagai jaringan komputer yang terkoneksi satu sama lain melalui pita komunikasi lebar yang berfungsi sebagai perpustakaan dilengkapi dengan teknologi penyimpanan dan pencarian informasi. Licklider bersama seorang ilmuwan lain bernama Weldon Clark juga menerbitkan karya lainnya berjudul One Line Man-Computer Communication atau komunikasi manusia mesin dalam jaringan. Dalam karya tersebut, ia menjelaskan tentang bagaimana kehidupan manusia berubah dengan adanya jaringan komputer yang saling terhubung. Masalah yang muncul pada perkembangan selanjutnya adalah tentang bagaimana menyatukan jaringan fisik yang terpisah menjadi satu jaringan logis. Pada tahun 1960, Paul Barron menerbitkan sebuah penelitian mengenai sistem jaringan untuk militer Amerika Serikat. Sistem ini dirancang untuk dapat bertahan seandainya terjadi perang nuklir. Dengan sistem ini, informasi yang melintas dibagi-bagi dalam bentuk yang lebih kecil yang disebut sebagai message block atau blok pesan. Riset selanjutan kemudian dilakukan oleh Tommy Kress dan Paul Barron, didanai oleh militer Amerika Serikat. Mereka berusaha memanfaatkan sistem message block yang ditemukan sebelumnya untuk memecahkan masalah kerentanan struktur pada teknologi sistem jaringan yang ada. Internet merupakan jaringan komputer yang dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1969 melalui proyek lembaga ARPA yang mengembangkan jaringan yang dinamakan ARPANET, yaitu singkatan dari Advanced Research Project Agency Network, di mana mereka mendemonstrasikan bagaimana dengan hardware dan software komputer yang berbasis Unix. Tujuan awal dibangunnya proyek itu adalah untuk keperluan militer. Pada saat itu, Departemen Pertahanan Amerika Serikat membuat sistem jaringan komputer yang tersebar dengan menghubungkan komputer di daerah-daerah vital untuk mengatasi masalah bila terjadi serangan nuklir dan untuk menghindari terjadinya informasi terpusat yang apabila terjadi perang dapat mudah dihancurkan. Pada awalnya ARPANET hanya menghubungkan 4 situs saja, yaitu Stanford Research Institute, University of California, Santa Barbara, University of Utah, di mana mereka membentuk satu jaringan terpadu pada tahun 1969. Dan secara umum ARPANET diperkenalkan pada bulan Oktober 1972. Tidak lama kemudian, proyek ini berkembang pesat di seluruh daerah,
dan semua universitas di negara tersebut ingin bergabung, sehingga membuat ARPANET kesulitan untuk mengaturnya. Oleh sebab itu, ARPANET dipecah menjadi dua, yaitu MILNET untuk keperluan militer dan ARPANET baru yang lebih kecil untuk keperluan non-militer seperti universitas-universitas. Gabungan kedua jaringan akhirnya dikenal dengan nama DARPA Internet, yang kemudian disederhanakan menjadi Internet. Sejarah penting internet ini dimulai pada tahun 1969, di mana Departemen Pertahanan Amerika membangun jaringan komputer untuk menyampaikan informasi ke agen-agen pemerintah. Jaringan tersebut disebut jaringan ARPANET. Jadi pada saat itu ya pemerintah Amerika Serikat membangun sebuah jaringan yang sederhana. Tujuannya pada saat itu adalah untuk mencegah perang dingin, sehingga bila mana ada serangan dari musuh, maka Departemen Pertahanan Amerika itu akan cepat memberikan informasi ke departemen yang lainnya. Kemudian pada tahun 1972, Roy Tomlinson membuat layanan surat elektronik untuk pertama kali diluncurkan di Amerika Serikat. 1976, email diluncurkan di Inggris. 1979, muncul jaringan komputer di Eropa. 1988 lahir aplikasi chatting dan percakapan. Kemudian pada tahun 1990 dibuat aplikasi internet browser. Jadi pada awalnya internet itu hanya digunakan oleh beberapa golongan saja, tetapi pada tahun 1986 ya jaringan ARPANET bisa digunakan oleh seluruh dunia. Maka jaringan ARPANET ini dirubah menjadi jaringan internet. Bagaimana cara mengakses jaringan internet? Jaringan akses internet ini bisa diakses dengan menggunakan jaringan kabel dan jaringan nirkabel. Ya. Jaringan kabel yaitu biasanya dia menggunakan jaringan LAN, WAN, MAN, sedangkan jaringan nirkabel mungkin saja itu jaringan tanpa kabel. Salah satunya yaitu jaringan GPRS, jaringan 3G, 4G, dan jaringan wireless. Ya. Tahukah Anda apa yang disebut dengan intranet? Nah, makanya kan ada internet, ada intranet. Kalau internet itu ada interconnected network, kalau intranet adalah intra-connected network. Ya. Yang disebut dengan intranet yaitu sebuah jaringan yang dibangun dengan mengadopsi teknologi internet. Sistem komunikasi jaringan bersifat lokal. Jadi perbedaan antara internet dengan intranet, kalau intranet ini jaringan lokal, jadi cakupannya hanya beberapa ruangan saja, tidak seperti internet. Kalau internet itu cakupannya seluruh dunia, sedangkan kalau intranet itu adalah lokal. Manfaat jaringan internet ini banyak sekali manfaatnya. Manfaat yang pertama yaitu untuk memperoleh atau untuk mencari informasi seperti berita, artikel, hiburan, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, digunakan untuk sarana berkomunikasi. Mungkin sekarang kalian sering menggunakan layanan surat elektronik, ya, percakapan, video telekonferensi. Mungkin salah satu yang sering digunakan ada aplikasi WhatsApp, ada aplikasi IG, dan sebagainya. Adalah sarana yang digunakan untuk sarana komunikasi. Yang ketiga adalah sarana untuk jual beli. Ada layanan e-commerce, ya. Sekarang ada Bukalapak, ya,
kemudian Shopee itu salah satu layanan untuk transaksi jual beli. Kemudian ada layanan dalam dunia pendidikan, ada layanan dalam dunia pemerintahan, kemudian kedokteran, penerbangan, lalu lintas dan sebagainya. Banyak sekali layanan-layanan yang memanfaatkan jaringan internet. Jadi kesimpulannya ya, jaringan internet ini sangat bermanfaat. Internet memberikan layanan tanpa mengenal batas tempat, ruang, dan waktu. Kemudian layanan internet itu non-stop 24 jam ya dalam satu hari. Ya, kalian bisa menggunakan jaringan internet. Ya mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Ya, kekurangan dan kelebihannya Bapak mohon maaf. Untuk pertemuan ini Bapak tutup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.